Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Aprianti dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari pelajaran 7 dengan materi Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun submaterinya adalah Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari Rasul Ulul Azmi, diharapkan kalian mampu memahami makna Rasul Ulul Azmi dan menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi, ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa rasul yang tetap memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya, walaupun mereka menghadapi banyak rintangan dan tantangan, sehingga para rasul tersebut mendapat gelar Ulul Azmi. Siapa sajakah Rasul Ulul Azmi tersebut? Apakah anak-anak sudah mengetahuinya? Rasul Ulul Azmi ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya mudah menghafalnya, kita bisa membuat singkatan dari kelima nama nabi tersebut. Contohnya adalah Mim. Kalian juga bisa menghafal nama Rasul Ulul Azmi dengan singkatan lainnya ya. Sekarang, mari kita simak kisah para Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak memperhatikan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar.
hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak dari Azar, seorang pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman Raja Namrud. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam merusak berhala-berhala sesembahan Raja Namrud menggunakan kapak. Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan satu berhala yang besar dan mengalungkan kapaknya pada berhala tersebut. Setelah Raja Namrud mengetahui hal tersebut, lalu Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membakarnya hidup-hidup. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api tersebut terasa dingin dan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam masih utuh dan tidak terbakar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Ismail pun dengan ikhlas bersedia untuk disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam pun hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih domba tersebut. Ketabahan hati Nabi Ibrahim alaihissalam ini saat menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail, inilah yang membuat Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kisah yang ketiga yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan putra dari Imran dan Yukabat. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengaku dirinya Tuhan. Suatu malam, Raja Fir'aun bermimpi melihat api yang besar membakar rumah penduduk. Ia datang ke ahli nujum untuk menafsirkan mimpinya. Ahli nujum berkata, akan ada seorang anak laki-laki yang akan lahir yang mengancam kekuasaan Fir'aun. Selanjutnya, Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Setelah mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yukabat, ibu Nabi Musa alaihissalam, menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Peti yang berisi Nabi Musa tersebut ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Nabi Musa kemudian dirawat di kerajaan Fir'aun hingga ia dewasa. Setelah dewasa, Nabi Musa menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi selalu mendapat tantangan dari Raja Fir'aun. Bahkan, Raja Fir'aun menyuruh para ahli sihir untuk beradu kekuatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Atas mukjizat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam berhasil mengalahkan tukang sihir. Raja Fir'aun tetap tidak mau beriman hingga menemui ajalnya saat mengejar Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah. Kisah yang keempat adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya
diancam dan dirancanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Selanjutnya adalah kisah yang kelima, yaitu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan anak dari Siti Aminah dan Abdullah. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga pernah dilempari dengan kotoran hewan. Akan tetapi, Nabi Muhammad bukanlah sosok manusia pendendam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas kejahatan dari orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dari kelima kisah yang kita bahas, ingat ya, di dalam belajar kita juga harus mempunyai kesabaran dan keteguhan hati seperti para Rasul Ulul Azmi untuk menggapai cita-cita kita. Nah, anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.